Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Alan Romdoni, NIM 2071900048 dari Tatris IPA B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam meningkatkan life skill peserta didik melalui ekstrakurikuler. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan. Rendahnya kualitas lulusan sekolah di Indonesia menjadi suatu tolak ukur bahwa pendidikan di negara ini masih belum bisa memaksimalkan potensi pada peserta didik untuk dapat menghadapi setiap problema dalam kehidupan sehari-hari dan terjun langsung dalam bermasyarakat. Pendidikan seharusnya tidak hanya sebatas menguasai mata pelajaran atau hanya dalam bidang akademik saja. Akan tetapi, pendidikan juga harus membekali peserta didik untuk dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajarinya ke dalam kehidupan nyata. Kemudian, di samping itu, sebaiknya pendidikan dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan juga kecakapan hidup atau life skill agar nantinya ketika lulus peserta didik dapat bersaing di dunia kerja ataupun dapat membuka lapangan kerja sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya pendidikan kecakapan hidup atau life skill selama ini kurang diperhatikan dan belum sepenuhnya terlaksana di seluruh jenjang pendidikan. Dalam artikel ini, penelitian terfokus pada manajemen kesiswaan dalam pengembangan dan peningkatan life skill peserta didik melalui ekstrakurikuler, terkhusus pada kegiatan pramuka. Karena pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstra yang biasanya dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peningkatan life skill atau kecakapan hidup peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian, apa itu manajemen kesiswaan? Nasihin dan Sururi berpendapat bahwa manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan atau sekolah karena sudah tamat atau lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan sekolah tersebut. Manajemen kesiswaan bertujuan agar potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik dapat berkembang secara maksimal karena dalam proses pendidikan tidak hanya meningkatkan aspek akademis saja, akan tetapi juga aspek non-akademisnya. Program-program peningkatan mutu pendidikan tidak semata-mata hanya melalui kegiatan kurikuler saja, tetapi juga kegiatan ekstrakurikuler. Manajemen peserta didik atau kesiswaan juga berupaya mengisi kebutuhan setiap peserta didik yang tentunya berbeda-beda. Dengan upaya seperti itu, peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang utuh hingga seluruh modalitas belajarnya berkembang secara optimal. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan life skill? Menurut Anwar, life skill atau kecakapan hidup diartikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain atau masyarakat lingkungan di mana ia berada. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres merupakan beberapa contoh dari kecakapan hidup. Secara umum, pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu memanusiakan manusia. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami perannya di masa mendatang, dapat terjun langsung di dalam masyarakat, serta dapat memecahkan setiap problematika kehidupan yang mereka hadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam kecakapan hidup atau life skill. Yang pertama adalah kecakapan mengenal diri sendiri atau self-awareness.
yang merupakan kemampuan personal atau personal skill yang mencakup penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, kemudian anggota masyarakat dan warga negara, dan menyadari ataupun mensyukuri kelebihan atau kekurangan yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah kecakapan berpikir rasional atau thinking skill yang mencakup kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, dan juga kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kemudian yang ketiga adalah kecakapan sosial atau social skill yang mencakup kecakapan komunikasi dengan empati dan juga kecakapan bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah kecakapan akademik atau academic skill atau lebih dikenal dengan kemampuan berpikir ilmiah atau scientific method, yang mencakup antara lain identifikasi variabel, merumuskan hipotesis, dan melaksanakan penelitian. Kemudian yang kelima adalah kecakapan vokasional atau vocational skill atau keterampilan kejuruan. Artinya keterampilan dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta dijadikan secara naratif. Kemudian pada penelitian ini kami menggunakan model studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif, di mana dalam teknik ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah reduksi, yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Kemudian yang kedua adalah display data atau penyajian data, yang merupakan kegiatan saat kumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Kemudian yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil dari penelitian pustaka yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa ekstrakurikuler merupakan program dari manajemen kesiswaan yang menjadi wadah bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang ada dalam diri mereka secara maksimal. Ekstrakurikuler merupakan program yang menyediakan kebutuhan peserta didik yang tidak mereka dapatkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Ekstrakurikuler juga merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang bisa peserta didik ikuti dalam rangka mencari jati diri mereka sesungguhnya. Pengorganisasian ekstrakurikuler yang tepat dan baik akan dapat memberikan manfaat bagi peserta didik untuk dapat meningkatkan kualitas diri mereka secara optimal. Bahkan banyak peserta didik yang berprestasi dan dapat memaksimalkan potensi diri setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan life skill tersebut adalah melakukan ekstrakurikuler pramuka. Pada kegiatan pramuka, kita diajarkan bertanggung jawab, tangguh, berani, dapat memecahkan masalah, berjiwa pemimpin, dan lain sebagainya. Pada kegiatan
berkemah misalnya, kita diajarkan bagaimana kita untuk dapat bertahan hidup di alam bebas dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi ketika di alam, dapat berinteraksi dengan teman satu tim maupun tim yang lain. Kemudian pada kegiatan jelajah alam, kita juga dilatih untuk dapat bekerja sama dengan teman yang lain serta kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan. Inilah yang menjadi alasan mengapa pramuka biasanya dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik, karena banyak hal-hal positif dan bermanfaat bagi peserta didik nantinya. Kecakapan hidup atau life skill juga menjadi salah satu hal yang dilatih dan terus dikembangkan dalam kegiatan pramuka. Life skill akan menjadi bekal dan juga pegangan bagi peserta didik untuk menghadapi permasalahan yang muncul nantinya di masa depan ketika mereka telah lulus dari sekolah. Oleh karena itu, apabila manajemen kesiswaan dalam hal ini adalah ekstrakurikuler pramuka dapat dilaksanakan dengan optimal, maka life skill peserta didik pun juga akan berkembang secara optimal. Akan tetapi di masa pandemi ini sulit untuk dapat merealisasikan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka hanya dapat dilakukan melalui daring dan ini akan menghambat proses pengembangan life skill peserta didik. Selama pandemi, kegiatan-kegiatan kepramukaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi seharusnya itu tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta didik dan juga pembimbing untuk tetap dapat melakukan kegiatan pramuka. Walaupun hal itu dilakukan secara daring, karena pramuka menjadi komponen dan berperan penting dalam menumbuhkan life skill peserta didik itu sendiri. Kemudian kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata banyak manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Akan tetapi pada penelitian ini hanya terfokus pada pengembangan life skill melalui pramuka. Dan ternyata kegiatan pramuka dapat meningkatkan kecakapan hidup peserta didik guna menghadapi permasalahan yang akan mereka hadapi nantinya setelah lulus dari sekolah. Tetapi proses pengembangan life skill ini terhambat karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan kepramukaan dibatasi. Keterbatasan yang dihadapi oleh penulis adalah dalam proses pengumpulan data, baik itu kurangnya referensi dan juga sumber data, sehingga peneliti hanya mengumpulkan data dari buku ataupun jurnal yang tersedia di internet saja, yang mungkin ada keterkaitannya dengan topik yang dipilih peneliti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.